semua, jadi kami akan menceritakan tentang sejarah Medang Kamulan. Siap-siap untuk menonton. Sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Setelah terjadinya bencana alam berupa meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah yang diduga sebagai penyebab Kerajaan Mataram kuno hancur pada saat kekuasaan Rakai Sumbadia, maka sesuai dengan kelandasan kosmologi harus dibangun kerajaan baru dengan bangsa yang baru pula. Pada abad ke-10, cucu Sri Maharaja Daksa, Mpok Sindok, membangun kembali kerajaan ini di Watugalu, Jawa Timur. Mpok Sindok naik tahta kerajaan pada 929 Masehi dan berkuasa hingga 948 Masehi. Dengan demikian, Mpok Sindok dianggap sebagai cikal bakal wangsa baru, yaitu Wangsa Isyana. Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan Hindu beraliran Siwa yang ada di Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dinasti Sanjaya atau Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Namun, letak kerajaan Medang Kamulan berada di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah muara Sungai Brantas. Mpu Sindok adalah pendiri kerajaan ini, sekaligus pendiri dinasti Isyana yang menurunkan Raja-Raja Medang. Dinasti Isyana memerintah selama 1 abad sejak tahun 929 Masehi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Medang Kamulan pada masa pemerintahan Mpok Sindok. Pertama, daerah Nganjuk di sebelah barat. Kedua, daerah Pesuruan di sebelah timur. Ketiga, daerah Surabaya di sebelah utara. Keempat, daerah Malang di sebelah selatan. Dalam perkembangan selanjutnya, wilayah kekuasaan Kerajaan Medang Kamulan mencakup hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Raja-raja yang pernah memerintah, yang pertama ada Mpu Sindok, merupakan raja pertama yang memerintah selama 20 tahun. Mpu Sindok bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa, dan dalam pemerintahannya dibantu oleh permaisurinya yang bernama Sri Wardani Pupin. Kekuasaan dia jalani dengan penuh rasa adil dan bijaksana. Kebijakannya yaitu membangun bendungan atau tunggal untuk pengairan, melarang rakyat menangkap ikan pada siang hari guna pelestarian sumber daya alam. Mpu Sindok memperhatikan usaha pengubahan kitab Buddha Mahayana menjadi kitab Sang Hyang. Kehidupan sosial budayanya. Dalam bidang sosial, Mpu Sindok menjunjung tinggi nilai toleransi. Mpu Sindok mengizinkan penyusunan kitab Sang Hyang Kamahayamikan atau kitab suci agama Buddha, padahal Mpu Sindok sendiri beragama Hindu. Kedua, Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya merupakan putri dari Mpok Sindok. Tidak banyak diketahui tentang masa pemerintahannya. Suaminya bernama Sri Lokapala, merupakan seorang bangsawan dari Pulau Bali. Yang ketiga, Makutawangsawardhana. Jalannya pemerintahan Makutawangsawardhana tidak diketahui dengan pasti. Namanya hanya ditemukan dalam prasasti Pujangan sebagai kakek Airlangga. Runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan. Pada tahun 1042, Airlangga mengundurkan diri dari tahta kerajaan, lalu hidup sebagai betapa dengan nama Resi Gentayu. Menjelang akhir pemerintahannya, Airlangga menyerahkan kekuasaannya kepada Putri Sunggarama Wijaya Tunggadewi. Namun, putrinya lebih memilih untuk menjadi seorang petapa dengan nama Ratu Giripuri. Peninggalan Kerajaan Medang Kamulan yang pertama ada Prasasti Anduk Ladang. Prasasti Anduk Ladang adalah piagam batu berangkat tahun 859 Saka yang dikeluarkan oleh Raja Sri Isyana atau Mpu Sindok dari Kerajaan Medang setelah pindah ke bagian timur Pulau Jawa. Yang kedua, Kitab Arjuna Wiwaha. Yang ketiga, Patung Airlangga. Yang keempat, Prasasti Pujangan. Kelima, Prasasti Tangeran. Keenam, Prasasti Mangil. Yang ketujuh, Prasasti Kalkuta. Isinya tentang peristiwa hancurnya istana milik Dharmawangsa, juga memuat silsilah raja-raja Medang Kamulan. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton.